Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ila yaumi liqa'i. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, para sesepuh, pengurus yayasan, pengurus takmir ingkang sangat kaula hormati, para jamaah ingkang sangat kami hormati juga. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Isra Mi'raj. Jadi sementara tidak mengkaji tasawuf, tapi kita mengkaji tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj itu terjadi menurut kesepakatan ulama itu pada malam 27 Rajab. Jadi Rajab ini memang termasuk salah satu bulan yang banyak keistimewaan. Di antaranya Rajab itu bulan hurum. Bulan hurum itu artinya bulan yang mulia. Termasuk 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum. Yang mulia itu ada 4 itu kan Bapak Ibu. Yang pertama kalau sesuai urutannya itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Al-Muharram, ditambah Rajab. Makanya tadi imam kita tadi ada satu doa yang biasa dipakai oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa dari Nabi, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif dari Nabi, tapi boleh diamalkan karena isinya, substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan isinya sangat bagus, isinya sangat luar biasa. Yang penting tidak kita nisbahkan hadis tersebut kepada Nabi. Jadi boleh dipakai, boleh diamalkan, tapi tidak boleh kita katakan itu dari Nabi karena dhaif. Tapi boleh diamalkan. Saya pakai itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku sampai di bulan Ramadan. Itu doa yang tadi dibaca oleh imam kita tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menyinggung soal Rajab. Jadi Rajab itu syahrul zar'i kata para ulama. Bulan kita menanam. Bulan kita menanam amal soleh, menanam kebaikan,
Itu di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban itu syahrus saki. Sya'ban itu bulan kita menyirami. Maaf, kita menanam di bulan Rajab. Syahruzan itu menanam. Terus bulan Sya'ban itu kita sirami tanaman itu. Artinya amal soleh yang sudah kita kerjakan itu semakin kita tingkatkan di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan itu kata para ulama, Ramadan itu syahrul hasdi atau syahrul hasadi. Syahrul hasadi itu artinya bulan kita memanen. Jadi bulan kita menuai apa saja yang sudah kita tanam berupa amal soleh, berupa ibadah, berupa sedekah dan lain sebagainya, itu kita panen, kita petik ketika pada bulan Ramadan. Jadi artinya apa? Ramadan itu perlu persiapan 2 bulan. Persiapan untuk menghadapi Ramadan agar kita bulan Ramadan itu bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, melaksanakan amal soleh dengan maksimal, baik itu ibadah yang bersifat vertikal, hablum ma'allah, maupun ibadah yang bersifat horizontal, hablum ma'annas atau ma'al khalqi. Itu tidak kita mulai di bulan Ramadan, tapi sudah sudah kita start mulai bulan apa? Rajab itu. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk, bahasanya Wong Deltasari itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada mukaddimahnya, ada prolognya sejak atau mulai dari bulan Rajab itu. Ya. Ini bulan Rajab. Ya, makanya kalau bulan Rajab itu ulama-ulama dulu sudah memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi. Ya, itu mereka mulai sejak bulan Rajab. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu atau yang disebut dengan as-salafus salih, para ulama salaf yang terdahulu begitu. Pertanyaannya, ibu bapak, para jamaah sudah mulai nama dereng nih? Sampun mulai? Sidik-sidik nggih. Ini masih ada kesempatan ini. Ada Sya'ban. Sehingga Ramadan itu tinggal, istilahnya itu tinggal innya saja sudah. Ibaratnya sudah terkondisikan sejak bulan Rajab itu. Ini saya sebelum membahas tentang Isra Mi'raj. Ada juga ulama yang menyebut, ini saya katakan ulama karena hadisnya dhaif, bulan Rajab itu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu kata Nabi di hadisnya dhaif, syahri, bulanku. Jadi Rajab itu bulannya siapa? Allah. Kemudian Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Sedangkan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulan bagi umatku. Secara substansi tidak ada masalah untuk menambah motivasi kita untuk beribadah. Ya. Jadi Rajab itu bulannya Allah, syahrullah. Kemudian Sya'ban itu syahri, kata Nabi. Syahri itu berarti syahri bulannya Nabi Muhammad, bulannya Kanjeng Nabi. Kemudian Ramadan itu syahrul ummati. Ramadan itu bulan umatku. Apa maksudnya? Artinya Ramadan itu bulan untuk umat Nabi Muhammad meraih berbagai macam keutamaan ibadah, meraih berbagai macam keutamaan amal soleh. Itu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu walaupun tidak termasuk arba'atun hurum, tidak termasuk kategori 4 bulan yang mulia, tapi dia lebih mulia daripada 4 ini. Lebih mulia daripada 4 bulan yang mulia. Ini paham apa ngantuk nih? Paham nggih? Jadi Ramadan istimewa Bapak Ibu. Makanya
di bulan Ramadan itu kalau pagi, siang puasa, kemudian malamnya ibadah, qiyam, siang qiyam, malamnya qiyam, gitu ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, itu sebagai mukaddimah. Tapi kalau urutannya, nah ini saya bicara urutannya. Menurut para ulama, urutan yang paling mulia bulan itu apa? Yang pertama Ramadan. Yang kedua itu Muharram. Yang kedua itu apa? Muharram. Yang ketiga Rajab. Rajab itu ketiga. Setelah Ramadan, Muharram, Rajab. Yang keempat itu Dzulhijjah. Yang kelima itu baru Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Itu ulama luar biasa. Jadi sangat detail sekali, dia rinci itu. Ya. Jadi kita ini berada di bulan utama yang ketiga. Ada juga yang menyebut Rajab ini bulan istighfar. Bulan apa? Istighfar. Kita disuruh memperbanyak apa? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Bulan istighfar, bulan kita mohon ampun, bulan kita memohon curahan ampunan dari Allah. Kemudian Sya'ban itu syahrus salawat. Bulan apa? Kita memperbanyak salawat. Karena ayat tentang perintah membaca salawat itu turun pada bulan Sya'ban. Itulah ayatnya, Bapak Ibu sudah hafal semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibadah sholawat itu syahrus sholawat, itu bulan Sya'ban. Samping itu Sya'ban itu bulan dilaporkan amal kita dilaporkan kepada Allah. Itu bulan Sya'ban itu, amal dalam setahun. Jadi amal ibadah kita dalam setahun itu dilaporkan pada bulan apa? Sya'ban. Jadi namanya Ar-Raf'us Sanawi. Jadi laporan tahunan itu. Jadi Bapak Ibu, bulan Sya'ban nanti banyak puasa juga. Kenapa? Banyak ibadah. Kalau enggak puasa sedekah. Banyak amal soleh. Kenapa? Karena saat itu amal kita dalam setahun itu dilaporkan kepada Allah. Itu namanya Ar-Raf'us Sanawi, laporan tahunan. Laporan apa? Tahunan. Makanya Nabi itu ketika ditanya, kenapa Kanjeng Nabi kok puasa di bulan Sya'ban? Kanjeng Nabi kalau puasa di bulan Sya'ban itu ngalah-ngalahi. Kenapa ngalah-ngalahi ini? Mengalahkan puasa di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Selain Ramadan. Karena memang pada bulan itu turfa'ul a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan turfa', diangkat amal ibadah diangkat kepada Allah, dilaporkan maksudnya. Ada laporan itu mingguan. Mingguan itu dilaporkan setiap Senin ke Kamis. Itu laporan mingguan. Jadi setiap minggu amal kita dilaporkan Senin dan Kamis. Makanya Kanjeng Nabi kalau puasa itu Senin apa? Dan Kamis. Karena setiap Senin Kamis itu amal dilaporkan. Puasanya apa? Senin Kamis. Karena setiap Senin Kamis itu dilaporkan. Kanjeng Nabi suka kalau pas puasa dilaporkan. Pas nang restoran dilaporkan. Tapi pas makan-makan
rame-rame dilaporkan. Wah, kalau itu kurang afdol. Tapi kalau sedang puasa dilaporkan itu luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu laporan mingguan. Ada juga laporan harian. Laporan apa? Harian. Ar-raf'ul yaumi. Tadi ar-raf'ul usbu'i. Ar-raf'ul yaumi itu kapan Bapak Ibu? Setiap pagi dan sore. Ba'da subuh seperti ini sama ba'da asar. Itu laporan harian. Amal kita harian ini dilaporkan setiap apa? Setiap pagi dan sore. Itu ada laporan kepada Allah dari malaikat. Makanya malaikat ini hari ini malaikat sedang ada tabadul ini, tanawub, ta'akub. Ini malaikat yang dinas malam, yang shift malam, ini sedang naik ini. Yang shiftnya siang, tugasnya siang, mereka sedang turun. Panjenengan kali closing sedang ngaji ini ditulis oleh malaikat. Yang malaikat yang malam juga nulis karena malaikat malam masih ada sekarang. Yang malaikat siang juga nulis. Sehingga nanti dua shift malaikat ini, dua kelompok malaikat ini sama-sama melaporkan kebaikan kita. Niki namanya ar-raf'ul yaumi, laporan harian. Jadi amal kita ini dilaporkan harian setiap pagi dan sore, ba'da subuh sampai ba'da asar. Jadi ada berapa laporan tadi? Tahunan, mingguan, harian. Yang bulanan tidak ada. Di dalam hadis tidak ada. Yang ada tahunan, kemudian mingguan sama harian. Satu lagi laporan yang fauri namanya, ar-raf'ul fauri, laporan langsung. Laporan langsung itu kapan Bapak Ibu? Laporan langsung itu setelah matahari tergelincir, ba'da zawal. Itu laporan langsung, ar-raf'ul fauri namanya. Ar-raf'ul fauri itu laporan langsung. Jadi setelah zuhur itu, pas zuhur masuk, kita waktu itu malaikat melaporkan amal kita. Karena apa? Langit itu dibuka. Jadi kalau zuhur, kalau bisa sholatnya yang sudah pernah saya sampaikan, sholat qobliyahnya kalau bisa 4 rakaat. Itu muakkad menurut madhab selain Syafi'i. Saya baca di Hanafi muakkad. Maka kalau bisa untuk zuhur ini jangan tinggalkan 4 rakaat. Untuk qobliyah apa? Zuhur. Ba'diyahnya 2 tidak apa-apa. Walaupun 4 bagus. 4 bagus. Tapi untuk qobliyahnya kalau bisa jangan kurang dari 4 rakaat. Okay? Karena waktu itu ada namanya laporan langsung, ar-raf'ul fauri. Okay? Jadi dan muakkad menurut Hanafi. Kalau Syafi'i yang muakkad cuma 2, yang 2 tidak muakkad. Tapi saya lebih condong dalam masalah ini lebih condong pendapat Imam Hanafi, muakkad. Okay? Untuk qobliyah zuhur diupayakan kalau bisa 4 rakaat. Ba'diyahnya 2 tidak apa-apa, 4 lebih bagus. Karena ulama-ulama tasawuf itu biasanya tidak membedakan itu. Mereka tidak bedakan ini muakkad apa tidak muakkad. Karena dianggap sunat, semuanya dianggap muakkad sehingga mereka semangat untuk melaksanakan. Tapi kita karena kita ini bukan kelasnya ulama salaf, ya kalau nggak bisa semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Minimal yang muakkad. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Ini tentang Rajab. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan, rezeki yang barokah, Masya Allah panjang umur, bisa menjumpai bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada Isra Mi'raj. Ayatnya jelas Isra Mi'raj itu. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak percaya bahwa Nabi itu Isra Mi'raj, itu kafir. Kafir, dia murtad. Saya enggak percaya kalau Nabi Isra Mi'raj, kafir itu.
Tapi kalau dia nggak percaya, oh saya percaya Nabi Isra Mi'raj, tapi Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruhnya, itu nggak sampai kafir, karena memang itu mahalul ikhtilaf, tempat perbedaan pendapat. Saya nggak percaya Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya. Saya percaya kalau Nabi Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya, boleh. Saya percaya kalau Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad, boleh. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Isra Mi'raj itu tidak hanya ruhnya, tapi juga jasadnya. Dalilnya di situ pakai bi abdihi. Abdihi itu hamba. Namanya hamba itu ya ada ruh dan ada jasad. Ayatnya kan Al-Isra ayat 1 nih, surat ke-17 ayat 1 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini hambanya, menurut para ulama namanya abdun, hamba. Ya tidak hanya ruh, kalau ruh aja tidak disebut hamba. Atau jasad saja juga enggak disebut hamba. Yang disebut hamba itu kalau di situ ada ruh dan jasad. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah. Asra itu memperjalankan di malam hari. Berjalan di malam hari itu namanya sara, itu berjalan di malam hari. Asra memperjalankan. Bapak Ibu, kalau yang perjalankan Allah itu tidak ada yang impossible. Mboten enten sing mustahil. Jenengan semerap napa niki biasa teng rambut itu napa namanya, teng sirah ini? Teng kepala itu apa namanya Bapak Ibu? Mboten. Napa? Ketombe, tumo. Tumo niku nek berjalan sendiri dari Delta Sari ini ke Kabupaten Sidoarjo, ke kota Sidoarjo, kapan tekone? Enggak bisa dibayangkan kapan datangnya. Mungkin butuh waktu agak lama. Tapi nek itu mau iku melok kepalae wong Delta Sari, numpak ndok kepala kene wong Delta Sari pergi ke Sidoarjo, naik Pajero, panas njaba jero. Pajero panas njaba jero. Kira-kira butuh waktu lama apa betul? Enggak butuh waktu lama. Karena ikut Kanjeng Nabi itu enggak berjalan sendiri. Nabi itu mboten saro tapi asro. Jadi Allah yang perjalankan. Bukan Nabi sendiri yang berjalan. Lah kalau Allah yang perjalankan, maka itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu hanya objek di situ, maf'ul bi. Nabi mboten fa'il, Nabi mboten subjek. Beliau maf'ul. Yang fa'ilnya Allah. Subjeknya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sama dengan yang lain, misalnya nopo selain ya misalnya enten laler menclok ndak ngene ken kula. Iki nek laler niki berjalan sendiri lama, tapi kalau ikut saya umroh, ada lalere nemplek ndok kene gak cukup, gak butuh waktu lama sudah nyampe di Jeddah itu. Sudah nyampe di Mekah, sudah nyampe di Madinah. Itu. Nah itu asra bi 'abdihi lailan. Makanya di niku tarhim niku. Di sini masih umum, masih itu kan? Masih membudayakan tarhim apa? Tarhim niku sing assalatu wassalamu alaik
Ya imamal mujahidin, ya Rasulullah. Niku teng mriku enten-enten. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam. Ya man asra, wahai zat asra yang memperjalankan bi abdihi dengan hambanya lailan. Lailan itu mboten kok semalam penuh, mboten. Menurut para ulama hanya juz'un minal lail, hanya sebentar Nabi itu, nggak sampai semalam penuh boten. Jadi hanya sebagian malam, tidak lama itu ya. Ya man asra bi abdi lailam niltaman, yang diperjalankan oleh Al-Muhaimin, Allah yang maha melindungi ya. Niltama nilta, Nabi mendapat apa yang beliau dapat. Wal anamuniyam, sedangkan waktu itu malam itu manusia sedang apa? Sedang tidur. Terus dilanjut, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Kanjeng Nabi maju untuk sholat. Ketika sampai di mana ini? Sampai di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, Masjidil Aqsa itu masjid yang di Palestina itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita sudah, ya saya alhamdulillah belum ziarah, tapi ada keinginan untuk ziarah. Karena di sana banyak makam para nabi, para rasul. Di samping itu, masjid yang kita sangat dianjurkan untuk dikunjungi itu Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang kita sangat dianjurkan untuk mengunjunginya, untuk menziarahinya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Itu masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Sampun mriku napa dereng? Nah, ini ada travel milik dosen UIN namanya Prof. Imam Ghazali Said. Itu saya tanya kemarin itu ke putranya, menantunya, pinten saya saya rencana tapi Allah alam nanti takdir Allah, kepingin sekali. Itu berapa biayanya? 3 negara, Yordan, Mesir. Kalau Mesir sampun, Mesir sudah pernah saya 1 bulan di Mesir, Yordan, terus Palestina. Pinten biayai? Terus sekitar 38, murah ya. 38 juta. Masya Allah. Ke Mesir nanti ada Nabi Daniel, Masya Allah. Ke makamnya ulama-ulama kayak Syekh Abu Hasan Asyadili, ya, Imam Busiri, yang pengarang kitab Hikam niku Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masya Allah, itu di Mesir. Saya di Mesir sudah pernah ziarah ke makam-makam ulama niku sebagian besar, tapi mboten sedoyo. Nah, ya ke Palestina ini. Nah, jangan lupa Palestina. Nah, itu kalau ke Palestina, itu kalau masih belum usia 50, masih jarang 50 tahun, itu tidak boleh masuk. Sulit. Jadi kalau laki-laki ya, laki-laki belum 50 tahun usianya, itu sulit sekali menembus masuk ke Masjidil Aqsa-nya. Saya diceritani putranya Prof. Imam Ghazali Said itu. Kenapa? Oh, menantunya gitu. Karena dianggap nanti dikhawatirkan jadi teroris. Tapi kalau untuk ibu-ibu, untuk perempuan usia berapapun ya boleh. Ya, boleh, karena kalau perempuan tidak mungkin teroris ya, atau kalau teroris enggak terlalu itulah membahayakan. Jadi teman saya ini 2 kali ke sana tapi tidak bisa masuk itu. Orang Palestina itu kalau dikunjungi orang Indonesia, dikunjungi saja niku, diziarahi mawon, disilaturahmi saja, itu bahagianya luar biasa. Masih yo gadik nggawa roti. Masih yo mboten adik beto makanan, beto bantuan dana.
air nopo macam-macam pakaian, tidak ada. Pokoknya ke sana saja itu Masya Allah. Mereka kalau orang Indonesia itu terus si konco kula niki senang sekali. Nopo malih kalau warga Tirtasari ke sana berjamaah. Amin ya. Diniati mboten niati rekreasi, niati ibadah karena di sana ada Masjidil Aqsa, itu masjid kita. Kiblatnya umat Islam. Kiblat umat Islam. Kiblat umat Islam itu dua. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama umat Islam. Okay. Dan sholat di sana menurut hadis ada dua hadis, ada dua riwayat. Ada yang riwayat pertama mengatakan lebih baik 250 kali sholat di Masjid Baitus Salam. Kali itu 50, Bu. Hadis yang lain Kang 100. Lebih baik berapa? 500. Masya Allah, sholat di sana. Ayo kapan-kapan ke sana nggih? Setuju? Ya, walaupun tidak bareng-bareng. Itu kalau mau daftar di Prof. Imam Ghazali Said, dosen UIN, dosen Fakultas Adab itu, beliau tiap tahun kalau nggak salah ke sana itu. 3 negara, 38 juta. Pun nek wis mari umroh, balik umroh ya sekali-kali ke makam-makam Nabi yang lain. Karena makam Nabi itu tidak hanya di Madinah, ada di berbagai negara. Nah itu ke Masjidil Aqsa sholat. Di sana sholat sekali lebih baik berapa tadi? 500, ada yang 250 daripada sholat di Masjid Baitus Salam. Jadi kan sakit sholat ping 500. Nek ndelok potongane padha karo aku iki. Nek ndelok potongane Jamaah Al-Dasari padha karo aku, gak iso salat ping 500 nggih. Untungnya Kanjeng Nabi waktu salat Isra Mi'raj itu beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu Nabi tidak pernah ke sana, Bapak Ibu. Enggak pernah ke sana. Dan itu mengapa kok Isra ini tidak langsung aja Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha begitu. Tapi kok melalui Masjidil Aqsa. Itu rahasianya. Karena Nabi tidak pernah ke sana. Sehingga nanti kalau orang kafir tanya, ayo buktikan kalau kamu sudah Isra Mi'raj. Coba sebutkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa ini. Bagaimana keadaan di sekelilingnya. Bangunannya seperti apa? Pasar-pasar di segitu seperti apa? Warnanya apa? Itu Nabi bisa menjelaskan. Dan kalau sesuai dengan penjelasan Nabi, orang kafir tidak bisa menentang lagi. Wong Nabi tidak pernah ke sana kok. Hanya waktu Isra Mi'raj itu. Sementara mereka sudah sering ke sana. Itu nggih. Itu rahasianya. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu salah satu kiblat umat Islam. Kiblatnya umat Islam itu mboten namun Masjidil Haram. Dulu sebelum Masjidil Haram, Ka'bah, Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Nasrani, tapi itu juga milik umat Islam. Karena itu adalah dari Nabi Ibrahim, dari keturunan Ibrahim. Dan kita, Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi itu juga masjid umat Islam, bukan milik mereka. Bukan hanya milik mereka. Masjidnya masjid umat Islam. Masjidnya masjid umat Islam. Makanya Nabi Isra ke sana itu untuk menandakan bahwa itu juga milik umat Islam yang harus kita pertahankan itu. Makanya kalau nek Jumatan itu mesti ndungane Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi al mujahidin fi Filastin itu. Nabi Isra dari Mekah. Nabi waktu itu tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummi Hani itu anaknya Abu Thalib, putrinya Abu Thalib, binti Abi Thalib. Beliau tidur di situ. Kemudian beliau datang ke Masjidil Haram. Setelah sampai di masjid, Nabi dipanggil oleh Jibril untuk dibedah ininya. Jadi waktu itu sudah ada dokter bedah. Dokternya namanya Jibril. Dibedah niki, Bu. Nggih.
dibedah, diambil hatinya, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril dengan pembantunya malaikat Mikail. Hatinya ini dibersihkan, dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat apa saja, hasud, iri, macam-macam dibersihkan. Padahal Nabi sudah bersih. Nabi sudah bersih tapi masih dibersihkan. Lah kula jenengan dereng bersih tapi gak tahu ini itu. Kanjeng Nabi wis bersih loh. Niku masih dibersihkan 4 kali Nabi dibersihkan itu. Pertama ketika Nabi usia 4 tahun, masih anak-anak, masih balita. Kedua ketika Nabi umur 10 tahun. Ketiga ketika Nabi umur 40 tahun diutus jadi Nabi, jadi Rasul. Yang keempat ketika Isra apa? Mi'raj ini. Dibedah. Setelah dibedah, dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat iri, hasud, riya, dengki, masya Allah, sum'ah, macam-macam, sombong, dibersihkan semuanya, diisi dengan hilmun, sabar, ilmun, yakinun, islamun, imanun. 5 sifat ini dimasukkan. Mari ngoten Kanjeng Nabi diajak naik kendaraan namanya apa? Buraq. Buraq niku kuda bersayap. Jadi buraq niku kuda bersayap. Di dalam hadis itu, ini sahih hadisnya, Bukhari Muslim. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Ini sahih. Makanya orang yang enggak percaya Isra Mi'raj, enggak percaya Nabi naik buraq, itu berarti dia kafir. Naik buraq itu kendaraan yang ngapunten, yang lebih kecil daripada baghl dan lebih besar daripada keledai. Jadi fauqal khimar wa dunal baghli. Lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada baghl. Yadau hafirahu inda muntaha tarafih. Buraq itu langkahnya itu sejauh pandangannya. Buraq ini kendaraan sing boten enten sakniki teng terminal Bungurasi ndak ada. Kok ono ngono kula numpak ora niki. Mboten enten niku teng surga wonten niki. Di surga itu kendaraan para nabi, para rasul. Jadi semua nabi, semua rasul itu kendaraannya buraq itu. Nggih, kayak kuda tapi bersayap. Kuda tapi enten suwiwine gitu. Lahu janahani. 2 janah, 2 sayap niki nggih. Mboten ageng, warnanya putih. Jadi Kanjeng Nabi itu buruknya warna putih. Makanya jenengan nek saged sing gelek warna putih, utamanya untuk Jumatan. Tapi mboten napa-napa terus Jumatan badikan ndak berani ndak, boleh. Ya, tapi Nabi seringnya pakai pakaian putih, Kanjeng Nabi itu. Sering pakai pakaian putih. Buruknya warna putih. Kecepatannya luar biasa tadi. Pandangannya, langkah kakinya itu sejauh pandangannya. Naik bersama Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi sebelum masuk, Nabi mengikat dulu buruknya ini di tempat yang mana dulu para nabi juga mengikat buruknya di situ. Diikat. Setelah diikat baru Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Niki napa maknanya? Maknanya ngeten Bapak Ibu. Kula panjenengan iki dadi wong muslim, wong mukmin niku mboten angsal langsung tawakal. Wis aku pasrah nang pangeran, nek wayahe mangan lak mangan. Nek wayahe pinter lak pinter. Nek wayahe aku iki dadi pejabat lak dadi pejabat ta. Nek wae aku iki dadi ngene lak wis kabeh lak wis ditulis sampai Gusti Allah. Niki ndak boleh. Kanjeng Nabi sebelum masuk buruknya diikat napa dibiarkan? Diikat. Diikat dulu baru Nabi masuk. Itu artinya apa? Kita harus ikhtiar, harus usaha, harus effort dulu yang optimal, baru setelah ikhtiar niku kita pasar. Ini ajaran Nabi Muhammad. Kok ono wong
hanya ikhtiar tok. Sombong jadinya. Ikhtiar tok, enggak pernah doa, enggak pernah pasrah, enggak pernah tawakal. Ini sombong. Sombong sekali orang yang semacam itu. Sebaliknya, kalau orang hanya pasrah saja, hanya tawakal saja, ya orang ini hanya mengandai-andai, hanya mutamanin dia, hanya berharap saja. Nah, kita harus dua-duanya, tawakal dan juga ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Terus Kanjeng Nabi masuk, ternyata nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, rasul yang jumlahnya 313, niku sampun siap-siap menyambut Kanjeng Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Sahih hadisnya. Kanjeng Nabi dikengken ngimami salat. Sing ngengken sinten? Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi jenengan sing ngimami. 313 rasul sebelumnya, yang sebelum Nabi Muhammad, 124.000 nabi semuanya menjadi makmumnya. Imamnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Niki napa maksudnya? Kula panjenengan nek masuk masjid pun langsung lungguh. Jangan langsung duduk. Sebelum duduk, sholatlah dulu 2 rakaat untuk penghormatan kepada masjid pun dimawon. Nek panjenengan tidak sempat, Ustaz saya tidak sempat, ini buru-buru karena masuk masjid saya batal, belum punya wudu. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau jenengan tidak dalam keadaan suci, Ustaz saya kan buru-buru ini, saya belum wudu lagi. Gantinya kata para ulama, bacalah al-baqiyatus sholihat 4 kali. Apa al-baqiyatus sholihat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tapi tidak boleh dibaca gini loh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Oh tidak boleh. Kudu diwaca kabeh. Kena niku. Nggih. Baca itu. Gantinya gantinya apa? Jangan sekali-kali masuk masjid makruh. Tidak hanya mubah, itu makruh orang masuk masjid tanpa sholat. Wong masuk masjid pun dimawon tanpa sholat. Jangan duduk. Kalau sudah duduk, hilang kesunahan tahiyatul masjid. Ustaz saya enggak duduk tapi ngomongnya enggak apa-apa. Lebih baik ngomong dulu, berdiri walaupun lama, setelah ngomong baru sholat. Jangan duduk dulu. Kalau duduk dulu hilang. Okay? Kecuali kalau lupa, boleh sebentar lupa berdiri tidak apa-apa. Tapi kalau nggak lupa nggak boleh. Paham nggih? Masuk masjid usahakan apa? Sholat. Berapa? 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Imam Syafi'i boleh lebih dari 2 tapi 1 salam. Ustaz saya mau sholat 4 rakaat tahiyatul masjid, boleh tapi 1 salam. 1 salam. Paham nggih? Salamnya terakhir cuma 1, boleh. 6 boleh. Tapi kalau mazhab lain sudah cukup 2. Tahiyatul masjid cukup 2. Ini perbedaan pendapat. Jadi sudah biasa perbedaan pendapat di antara para ulama niku. Sing mboten biasa niku nek beda pendapatan. Nggih. Sing garai gegeran niku mboten beda pendapat para bapak para ibu. Tapi karena beda pendapatan. Nah, monggo 4 rakaat boleh tapi syaratnya kata ulama Syafi'iyah harus 1 salam. Monggo dicoba 4 rakaat tapi 1 salam. Enggak usah tahiyat awal enggak apa-apa. Tahiyatul masjid. Kalau enggak sempat tadi disuruh baca apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Atau pas ke masjid tahlilan. Kalau tahlilan kan kita sholat enggak etis kan? Tahlilan wis mulai kok kita baru datang, oke lah cukup baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Itu ganjarane padha karo salat tahiyatul masjid. Maca al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat ping sekawan. Bapak Ibu niku gantine maca gantine salat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada waktu lebih baik tahiyatul masjid. Usolli tahiyatul masjid rakaatain. Mustaqbilati sunnatan lillahi ta'ala. Macane napa surate? Fatihah. Setelah Fatihah Al-Kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua
Fatihah, setelah Fatihah kulhu. Pokoknya di sunnat itu sing akeh antara al-kafirun kali kulhu. Kul wailik niku nggih. Ya, kul wailik niku pun cekap. Nah, baru itu sudah haknya masjid sudah. Sama dengan kita ketemu teman-teman itu kan, haknya teman-teman yang kita temui kan kita membaca salam. Kalau masjid mboten salam tapi tahiyatul masjid. Kalau masuk rumah ada penghuninya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada caranya sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau Bapak Ibu masuk rumah yang kosong, mboten enten penduduke, mboten assalamualaikum tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin terus dibuka. Niku ajarane ngoten nggih. Jadi itu tahiyatul masjid. Jangan sampai kita tidak tahiyatul masjid. Kalau kita tidak tahiyatul masjid, masuk masjid manapun, berarti kita sudah berbuat makruh di masjid tersebut. Berbuat apa? Makruh. Makruh itu ma yusabu ala tarkih wala yu'aqabu ala fi'li. Apa yang kalau ditinggalkan kita dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Itu makruh. Daripada kita makruh salat 2 rakaat. Sebelum apa? Sakderenge lungguh nggih. Pun Kanjeng Nabi jadi imam. Makmumnya siapa waktu itu? Para nabi yang jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Kemudian Rasul jumlahnya 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Tapi yang lebih banyak ulama-ulama menyebut 313 jumlah Rasul itu. Yang wajib kita ketahui ada 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, Kanjeng Nabi jadi imam. Apa maknanya itu? Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi walaupun Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, tapi beliau Nabi yang paling mulia. Buktinya yang disuruh oleh Jibril siapa? Jadi imam Kanjeng Nabi Muhammad. Boten Muhammad Deltasari boten. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi boten menonjolkan diri, kula mawon sing jadi imam. Boten. Itu yang menyuruh sing ngengken maju niku Kanjeng Nabi. Sing ngengken maju Kanjeng Nabi niku sinten? Malaikat Jibril. Sing milih Jibril piyambak. Oh Jibril nggih wonten sumbere saking Gusti Allah. Jibril mboten akal-akalan. Apa jari Gusti Allah wis Kanjeng Nabi sing maju. Itu menunjukkan Nabi kita walaupun Nabi akhir zaman, beliau Nabi yang paling mulia. Umatnya sing kados kula njenengan iki ngantukan iki nggih malesan ngene iki niku masyaallah. Apa kata Al-Qur'an? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Panjenengan kali kula niki khaira umat yang terbaik. Nanti yang mengetuk pintu surga pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang masuk surga pertama Kanjeng Nabi Muhammad. Umat manusia yang masuk surga pertama umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasanya jadi umat Nabi Muhammad. Pun Kanjeng Nabi salat ngimami yang jadi makmum 124.000 nabi, 313 rasul. Setelah salat Kanjeng Nabi keluar niku teng tafsir niku banyak macam-macam. Niki ada yang mengatakan Nabi disuguhi 2 gelas. Gelas satu berisi susu laban, gelas satunya berisi khamr, arak. Kanjeng Nabi milih napa? Susu. Kanjeng Nabi milih susu. Wong Kanjeng Nabi milih susu, umate sik ana sing keliru milih khamr. Danian waktu itu Kanjeng Nabi keliru ngoten nggih. Kanjeng Nabi kok keliru tuh umat kita bawa ae niku. Wong Kanjeng Nabi wis bener ae umate akeh sing enggak bener. Apa kata Jibril? Asabtal fitrah. Asabtal fitrah atau ikhtartal fitrah. Kanjeng Nabi jenengan sudah milih yang benar. Sudah milih yang baik. Ada juga yang mengatakan disuruh milih 3, air, susu, okay, terus khamr. Nah, ada yang 3, tapi ada juga yang cuma 2. Ini ikhtilaf tapi substansinya sama. Okay. Akhirnya Kanjeng Nabi pun milih susu. Sak mantune Kanjeng milih susu, baru berangkat naik ke langit sampai lapis 7 bersama malaikat Jibril. Bersamai Jibril. Terus masuk langit pertama
Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi izin, malaikat Jibril yang mengizinkan masuk ke langit tingkat pertama atau lapis pertama, ketemu Nabi Adam, disambut luar biasa Nabi Adam, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban niku ucapan tahniah niku, ya. Pun ketemu langit pertama, pokoknya tiap langit itu ada yang menjaga Nabi. Langit kedua naik, langit kedua ini ikhtilaf, tapi yang mayoritas langit pertama Adam, langit kedua niku Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya kali Nabi Isa niku saudara sepupu. Yahya dan Isa. Dua. Kenapa kedua? Sebab nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Sehingga tidak ada langit yang kosong dari Nabi. Khusus langit kedua niki dua. Nabi Yahya kali Nabi Isa. Kenapa kok dua? Yang lain ini kok satu? Karena nanti Nabi Isa di akhir zaman akan turun. Tidak seperti dugaan mereka bahwa Nabi Isa disalib. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Barrafa'allahu ilaih. Allah ngangkat ke sana. Nanti akan turun. Ketika turun di langit yang lapis dua ini masih ada satu Nabi sini, Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf, diantar Jibril. Jadi Nabi mboten sendiri nyelonong, mboten ono sing ngantar. Nyelonong ae. Seni junior kok nyelonong mboten, diantar Jibril. Jibril sing permisi Jibril iki. Permisi niki ngenalno niki lho Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Nah, langit ketiga Nabi Yusuf niku nabi yang paling ganteng nggih. Lebih ganteng timbang Yusuf Deltasari niku. Ya, tapi gantengin Nabi Yusuf kalau Nabi Muhammad masih ganteng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Naik lagi ke langit lapis 4 ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit lapis 5 ketemu Nabi Harun. Naik lagi ke langit lapis 6 ketemu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Langit ke-7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya, bapak para nabi di langit ke-7. Di langit ke-7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu rumah di situ tidak sepi dari 70.000 malaikat tawaf di situ. Jadi kalau kita umat Islam tawafnya di mana? Ka'bah. Malaikat tawafnya di mana? Baitul Ma'mur. 70.000 tiap hari. Itu di Baitul Ma'mur. Nggih, wis ya ono Baitul Ma'mur wallahu alam. Pokoke hadise ngoten. Kita harus percaya. Terus setelah di Baitul Ma'mur, Kanjeng Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Wa ilal muntaha rufi takariman wa sami'tan nidaa alaikas salam. Wa ilal muntaha, kan Sidratul Muntaha rufi'ta, panjenengan diangkat. Kanjeng Nabi dinaikkan ilal Sidratul Muntaha. Wa sami'tan nida, dan kamu wahai Nabi Muhammad mendengarkan panggilan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung dari Allah yang mengucapkan salam. Jadi Kanjeng Nabi itu nanti ketemu Gusti Allah. Nanti ketemu Gusti Allah. Malaikat Nabi Musa pernah kan bicara dengan Allah, tapi Nabi bukan hanya bicara tapi bertemu. Ketika Isra Mi'raj ini pun naik Kanjeng Nabi, di situ Kanjeng Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Dijawab kali Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi mboten purun nek salam iki mek kanggo awake dhewe, keselamatan, kerahmatan, kesejahteraan, mboten Gusti. Bukan hanya untuk saya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu untuk kami dan juga untuk seluruh hamba Allah, termasuk kita orang Delta Sari. Nabi tidak egois, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat bersama-sama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dan berikulah Kanjeng Nabi menerima wahyu berupa napa salat. Jadi
kalau ibadah selain sholat itu di bumi semuanya Nabi menerimanya, di bumi. Napa? Poso, wahyune di bumi. Allah menerima Nabi menerima wahyu di mana? Di bumi. Napa malih zakat? Wahyunya turun di bumi. Poso di bumi. Terus napa malih? Haji, umroh, wahyunya diturunkan ke Nabi di bumi. Khusus sholat ini Nabi menerima wahyunya di tengah langit. Ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya sholat 5 waktu. Waktu niku pinten Ibu? 50. Hadisnya sahih. 50 waktu. Ini kok jadi 50 waktu? Ben 15 menit sholat jenengan. Isok gak sempat sarapan nih. Gak sempat nyambet gawe. Wong 50 waktu, wong sak derenge mek 2 Kanjeng Nabi sak derenge Isra Mi'raj itu umat Islam salatnya 2, bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi dan sore. Setelah Isra Mi'raj jadi 50. Kanjeng Nabi mendel mawon, turun ke langit lapis 7, ketemu Nabi Ibrahim no comment. Terus turun malih ke langit tingkat 6, ketemu Nabi Musa, ditangketi Nabi Musa. Jadi yang berjasa itu bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Musa. Kali Nabi Musa ditangketi, ana apa Kanjeng Nabi wau? Jenengan diperintah napa? Kula diperintah salat kali Gusti Allah. Pinten? 50. Walah gak kuat. 5 ae akeh sing salat. Salat itu kan 5 hari, sehari 5 kali. Umat Kanjeng Nabi tasik kata sing salate 5 hari cuma sekali. Mboten sekali 5 hari, sehari 5 kali mboten, tapi 5 hari sekali. Enggak kuat. Umatku luwe sehat-sehat dibanding umat jenengan. Umat jenengan iku ngaji yo ngantukan. Wis ta males-males. Males-malesan wis njaluk keringanan. Akhirnya Kanjeng Nabi naik dari langit tingkat 6 tadi, lapis 6, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dipotong kali Gusti Allah. Ya wis tak potong 5 ae. Jadi pinten 45. Turun lagi Nabi Ibrahim no comment. Cacak ketemu Nabi Musa ditanya lagi, gimana Muhammad? Soleh di sekolah, sampun dispensasi pinten 5, masih kurang 45 masih kurang, minta lagi naik turun bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke langit lapis 6 sampai jadi 5. Wis dadi 5 lho. Kali malaikat kali Nabi Musa sik dirayu ae. Nabi, gak kuat 5 iku, temenan gak kuat wong. Ternyata banyak umat Islam yang gak sholat. Tapi Kanjeng Nabi wis izin aku bolak-balik naik sampai 9 kali. Wis dadi 5 kok mosik kongkon njaluk keringanan ae. Wakilah Kanjeng Nabi tetap naik, tapi kali Gusti Allah boten asal. Wis 5 itu wis tak tetap. Tapi ingat Kanjeng Nabi terus Gusti Allah. Walaupun sholatnya ini 5 waktu, ganjarannya tetap 50. Yang dikurangi hanya jumlahnya, tapi pahalanya tetap 5. Tetap berapa? 50. Nah, ini enaknya umat Muhammad. Jadi ganjarannya tetap 50. Karena apa? Setiap sholat itu dilipatkan berapa? 10. Jadi sholat subuh tadi dilipatkan 10. Nanti zuhur 10. Asar dilipatkan 10, maghrib 10, isya 10, pinten jumlahnya? 50. Jadi ganjarannya tetap, cuma jumlahnya dikurangi. Itulah oleh-oleh Kanjeng Nabi. Pulang Kanjeng Nabi Nabi merenung di Ka'bah itu. Merenung, niki singkat mawon nggih. Merenung datang Abu Jahal, Kanjeng Nabi, ana apa jenengan kok ngelamun ae? Datang dari Isra Mi'raj itu. Aku mari diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus sampai ke Sidratul Muntaha. Diceritakan secara detail. Abu Jahal kon iki wis edan Kanjeng Nabi. Wis saiki tak celukno wong Mekah kabeh sing iman sing kafir tak kumpulno kok critakno. Iki Kanjeng Nabi dikengken iki mboten kok malah napa? Jahal iki Abu Jahal itu dulu namanya Abdul Hakam. Terus disebut Abu Jahal ini. Bukan untuk supaya orang-orang paham tentang Isra Mi'raj, tapi supaya untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Dikumpulkan di namanya Jabal Abi Kubais. Dekat Sofa Marwah sekarang sudah ada. Jabal apa? Abi Kubais. Di situ Kanjeng Nabi dikengken nyeritakno. Akhirnya napa?
wong sing kafir tambah kafir, wong sing iman malah tambah ragu-ragu. Tinggal satu Abu Bakar. Ini kalau Abu Bakar kena, Islam habis ini. Akhirnya Abu Jahal beserta rombongan ke Abu Bakar. Abu Bakar, Bapak Ibu, ngapunten, ditanya, Abu Bakar, ini nabimu cerita begini, Isra Mi'raj mulai Masjidil Haram sampai hanya semalam. Padahal kalau kita perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu perjalanan darat, naik unta itu butuh 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Gimana Abu Bakar? Wong saya wahyu aja datang dari langit saya percaya kok. Lah ini Nabi di Isra Mi'rajkan, ya saya juga percaya sama. Akhirnya sahabat-sahabat yang ragu-ragu diberi motivasi oleh Sayyidina Abu Bakar, yang awalnya ragu-ragu akhirnya sudah yakin. Makanya imannya Sayyidina Abu Bakar itu kalau dibandingkan imannya umat Islam seluruh dunia, itu masih lebih kuat imannya Sayyidina Abu Bakar. Kalau lawuzina imanu Abu Bakrin, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk bumi ini, termasuk penduduk Delta Sari, itu masih kuatan imannya Sayyidina Abu Bakar. Imannya luar biasa. Makanya saat itulah Abu Bakar mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi panjenengan Rasulullah. Kanjeng Nabi nggih dawuh teng Abu Bakar, asyhadu annaka siddiq. Saya bersaksi bahwa engkau adalah siddiq. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar apa? Siddiq. Imane wong Islam sing asale kafir, sing asale ragu-ragu dengan Isra Mi'raj menjadi mantap lagi dengan motivasi dari Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita bisa menyentuh Abu Bakar nggih. Enggak ada iman sing koyo ngoten iki. Wis gak percaya pokoke ono tembok nek adik ngeten terus. Abu Bakar nek tembok kok putih menurut Abu Bakar, tapi Kanjeng Nabi ngomong hitam, wis gadik niku Kanjeng Nabi. Gadik mikir, melok Kanjeng Nabi wis. Abu Bakar gadik mikir. Abu Bakar, ini tembok menurut kamu apa? Hitam Kanjeng Nabi. Oh menurut saya putih. Ya wis saya melok putih. Niku undur mangqala wala tandur maqala. Lihatlah siapa yang berkata, jangan melihat apa yang dia katakan. Karena yang mengatakan Nabi pasti benar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibahyin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kedua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.